and Sista. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Baik di wilayah Republik Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Abangda dan Adinda, ayo bergabung dengan IKA Faket UKI. Membangun potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Silahkan mengikuti seluruh acara di sosial media IKA Faket dan YouTube. Selamat menikmati. Halo Abang Kakak alumni FKUKI dimanapun berada, selamat datang di podcast IKA Faket Talks, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Di episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu Dr. Antoni Simangunsong, spesialis bedah Finance Mars. Dr. Antoni merupakan alumni FKUKI pada tahun 1978. Baik, sebelum saya sambut, saya akan membacakan CV dari Dr. Antoni terlebih dahulu. Dr. Antoni lahir di Tanjung Balai Asuhan, Sumatera Utara pada tanggal 8 November 1960. SD, SMP, SMA diselesaikannya di kota kelahirannya, yaitu Tanjung Balai Asahan, dan pada tahun 1978 beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Selama pendidikan di FKUKI, beliau juga mendapatkan beasiswa dari FKUKI mulai dari tingkat 3 sampai dengan selesai. Beliau juga mendapatkan tugas dokter impres ke Timur-Timur pada tahun 1991 sampai 1993. Lalu beliau juga menyelesaikan pendidikan bedah umum di FK Unpad Bandung pada tahun 1994 sampai dengan 1999. Lalu penugasan dilanjutkan Depkes di bagian bedah RSUD Parikesit Kabupaten Kutai Kertanegara pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Lalu dilanjutkan penugasan di bagian bedah RSUD Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2001 sampai dengan 2018. Lalu pada tahun 2010, beliau juga diangkat menjadi dosen tidak tetap sebagai lektor dalam bidang ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Dan beliau juga sebagai pembina utama Madya golongan 4C. Lalu pada tahun 2015 sampai dengan 2017, beliau juga menempuh pendidikan Mars di FKM Unhas Makassar dan dilanjutkan pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Beliau bertugas sebagai Wadir Direktur Rumah Sakit Hermina Samarinda. Lalu pada tahun 2022 sampai dengan saat ini, beliau juga kembali menjadi fungsional bedah Rumah Sakit Hermina Samarinda. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita sambut Dr. Antoni. Halo Bang Antoni, bagaimana Bang? Kabarnya Bang? Ya, selamat siang menjelang sore kalau di Kalimantan Timur sekarang. Kabar baik, salam sehat. Baik, puji Tuhan Bang Antoni. Baik Bang, kira-kira apa saja nih Bang kegiatan Bang Antoni saat ini, terutama di masa pandemi ini Bang? Oh ya, kegiatan di masa pandemi ini ya tetap seperti biasa ya, karena saya kan sudah pensiun, kemudian saya kembali ke profesi sebagai dokter bedah, tetap rutin melayani pasien-pasien di rumah sakit, khususnya menangani bedah dan juga operasi. Baik, jadi masih tetap beraktivitas ya Bang ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Masih. Yang paling penting kita dalam melaksanakan pelayanan di bidang bedah itu ya kita tetap prokes ya. Prokes 5M tetap kita jalankan, SOP di poli, di ruangan dan di kamar operasi terutama ya tetap kita jalankan walaupun ada pasien yang swab antigen positif kita layani semua. Tidak ada hambatan. Baik, puji Tuhan. Mungkin boleh Bang nih diceritakan pengalaman Abang hingga bisa berkarir nih sampai saat ini Bang. Berkarir dari mulai awal gitu ya? Ya, boleh Bang. Iya, saya masuk di FKUKI itu kan 1978 ya. Kemudian saya mendapat beasiswa dari tingkat 3, kalau nggak salah saya itu sampai selesai. Kemudian
Saya selesai pendidikan S1 Fakultas Kedokteran, ditugaskan ke Timur Timur. Kemudian dari Timur Timur saya melanjutkan sekolah lagi, ngambil S2 spesialis bedah. Nah, di Timur Timur itu kenapa saya ke Timur Timur ya? Waktu itu memang saya ingin untuk sekolah lagi ya. Maklum kita kan dari kampung ya. Di kampung nggak punya modal apa-apa, modal keberanian aja ya. Satu-satunya mengabdi ke daerah perang biar nanti untuk mengambil spesialisasinya lebih gampang gitu. Nah, pengalaman di sana ya tugas di puskesmas ya itu nggak ada koran, nggak ada listrik, apa adanya aja itu. Kemudian selesai dari Timur Timur dengan gejolak perang, masih suasana perang ya, saya dipanggil untuk pendidikan lagi. Saya melamar, mengajukan, dipanggil pendidikan untuk ngambil spesialis bedah. Itu. Tuh. Wah, jadi banyak ya Bang tentunya pengalaman-pengalaman sampai berkarir sampai saat ini ya Bang ya. Mungkin Ya. bisa diceritakan lagi nih Bang, apa sih Bang? Tadi kan Bang Antoni sempat mention di Timur-Timur ya Bang ya. Mungkin Ya. apa saja sih suka duka dan pengalaman terutama yang di Timur-Timur itu Bang? Oh ya. Ya, di Timur Timur itu waktu kita sampai di Timur Timur itu kita nggak mikir apa-apa, yang penting melayanin aja terhadap pasien, ya kan? Pasiennya tidak bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kemudian ya dalam suasana perang begitu ya kita ya takut juga melayanin ya. Takutnya itu apa? Bukan apa-apa ya, takut kita nyasar peluru kan. Nyasar peluru mereka berperang Indonesia dengan Timor Leste ya nyasar pelurunya. Terus ya ada lagi pengalaman yang lain ya, mereka tuh paling susah waktu itu mau diobatin. Jadi kita harus bawa itu pastur. Jadi untuk ke posyandu itu kita bawa pastor atau guru. Tapi gurunya itu yang kita bawa itu yang orang-orang guru-guru yang itu, guru-guru sekolah SD itu untuk bisa ikut vaksinasi. Guru pastor kita ajak, camatnya kita ajak itu. Biar mereka mau divaksin, biar mau berobat. Kalau enggak mereka takut sekali berobat ya kan. Gitu ya, paling merasakan selama 2 tahun tuh lamanya bukan main ya, lama sekali rasanya. Jadi tiap hari itu kita menconteng kalender itu. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan habis gitu. Nah, saya dari puskesmas ke Dili, ibu kotanya provinsi Timur Timur itu sekitar dulu itu 8 sampai 10 jam kalau saya nggak salah ya. Jadi itu kalau kita sudah masuk ke Dili, lihat traffic light itu, rasanya kita udah di Pulau Jawa. Karena nggak ada traffic light kan di kabupaten kan, di kecamatan, apalagi tempat saya kecamatan kan. Kecamatan Oisilo namanya itu ya. Gitu. Terus ya gaji kalau nggak salah dulu saya itu 40.000 ya gaji. Ya tapi kita nggak mikir ke situ lah. Nggak mikir itu, yang penting pelayanan bisa maksimal, pasien bisa terlayani. Tiap hari itu makannya lucu. Tiap hari itu makannya. Jadi kalau kami posyandu itu bisa 3 hari ya ke lokasi, bawa sama perawat sama bidan saya 1 dos, kami bisa 4-5 orang bawa 1 dos, terus nanti bawa bawang, cabai, kecap, nah itu di kantong plastik. Nah nanti kami di mana makan, ya kan, ada yang kasihan melihat kami ya, di pondok-pondok kami masak di situ, ya. Kemudian ya cabainya ya dari kantong plastik obat tadi itu, ya. Itu setiap hari makan ini.
Kalau beras, ya berasnya beras catu ya, datang dari pemerintah kadang-kadang sudah, ya namanya daerah perang sudah busuk, dia berulat kadang-kadang ya. Itu. Jadi pokoknya bisa makan ya ini aja lah tiap hari kita makan. Tuh. Tapi obat-obatan ya cukup lengkap. Itu pemerintah hebatnya di situ. Obat-obatan cukup lengkap. Itu pengalaman waktu saya bertugas di sana. Baik, Dok. Tentunya walaupun banyak hambatan-hambatan, tapi yang terpenting adalah niat untuk melayani ya, Dok ya. Niat untuk Ya itu niat melayani. Kita nggak mikirin uang di situ, melayanin aja. Yang penting nanti pemerintah memberikan penghargaan bisa sekolah. Sudah, itu aja yang dipikirkan. Iya, baik. Ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Dok. Wah, tadi setelah diceritakan tentang pengalaman dokter, sangat inspiratif ya tentunya, teman-teman. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan sedikit flashback nih, Bang, ke zaman-zaman preklinik di FKUKI. Mungkin selama menjadi mahasiswa FKUKI, apakah ada pengalaman yang menarik nih, yang masih teringat tentunya sampai sekarang nih, Bang Antoni? Oh iya, waktu di FKUKI semasa mahasiswa itu ya banyak sih suka dukanya ya. Itu kalau di bidang organisasi, dulu saya itu aktif juga di Senat Mahasiswa ya. Pernah sebagai koordinator pendidikan ya, Senat Mahasiswa melayani preklinik ya. Pernah menjadi ketua koperasi mahasiswa Fakultas Kedokteran FKUKI ya. Nah, gitu. Kenapa sampai saya menjadi ketua koperasi ya kan? Saya lihat susah sekali orang-orang yang merantau ya kan. Kalau dulu banyak sekali yang merantau angkatan-angkatan kita dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua, itu dari Maluku banyak teman-teman kita dulu ya. Banyak pokoknya FKUKI itu betul-betul Nusantara. Ya kan? Betul-betul Indonesia ya. Dari NTT banyak itu teman-teman kita ya. Banyak ya. Senior maupun adik kelas ya. Jadi saya melihat susah sekali hidup, jadi kita coba bikin koperasi mahasiswa. Nah, koperasi mahasiswa itu tujuannya agar supaya nanti mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau beli buku, ya kan, buku apa namanya, buku bedah yang dari UI itu ya, ada itu ya, buku anak ya. Nah, itu nggak usah nunggu dari orang tua ya, dibeli oleh koperasi dulu, nanti dicicil dari situ. Nah, itu dulu ya. Kemudian ada kantin juga yang dikelola oleh koperasi. Tapi saya lihat beberapa tahun yang lalu saya ke sana udah nggak ada lagi koperasinya, udah tutup semua. Tinggal bangunannya aja. Itu kemudian ya zaman kita itu waktu itu aktif, yang aktif waktu itu ya itu Dokter Bona juga, Bang Bona, Bang Bram ya, itu masa-masa kita. Terus Bang Jimmy Tambunan juga ya, waktu itu dia ketua senatnya. Itu. Wah, menarik. Jadi Abang juga udah sempat menjadi ketua koperasi ya Bang ya saat itu ya. Ya, jadi saya setuju juga nih Bang bahwa FKUKI ini seperti Nusantara ya gitu. Jadi semuanya ada gitu di FKUKI. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira apa saja nih Bang pesan-pesan Abang untuk alumni FKUKI yang baru lulus ataupun mahasiswa FKUKI pada saat ini nih Bang? Ya, untuk pesan-pesan terhadap kepada alumni ya kan, itu kan sudah ada wadah IKA Paket. Saya minta saran kalau bisa itu ada dana abadi atau dana sosial untuk membantu para alumni ya, atau juga para mahasiswa yang membutuhkan sesuatu ya. Terutama dana sosial ini kalau ada kemalangan, ada yang sakit, ada yang meninggal ya. Jadi tidak temporer, tapi dibuat dana sosial yang
iuran tiap bulan ya, misalnya 100.000 atau 50.000. Bayangkan kalau alumni ada 1.000 aja yang ikut aktif, 1.000 kali 50.000, 50 juta satu bulan. Jadi tidak lagi seperti di WA grup itu ya, si Anu meninggal, si Anu sakit kena stroke ya, nyumbang 500.000, nyumbang 1 juta. Iya kalau yang punya duit, kalau yang nggak punya duit, yang udah pensiun ya kan, karena agak berat juga, karena kan banyak biaya-biaya lain. Tapi kan kalau 50.000 kan itu kan tidak terlalu berat, atau 100 ya. Nah ini pesan saya kepada para alumni ataupun yang diwadain oleh IKA Paket tadi. Nggak susah lah 50.000, 100.000 kan. 1.000 aja satu orang, 1.000 aja ngumpul berpartisipasi, ya nggak sedikit itu. 100.000 kali 1.000, 100 juta ya. Nah, 100 juta itu perlu, itu IKA Paket itu kan Bona itu ya. Itu Dr. Bona itu yang mengetuainya, itu harus dijalankan itu ya kan. Nah, kebetulan ya saya juga nanti siaplah membantu ya. Kemudian itu untuk sosial. Kalau itu berkembang lagi ya kan, tidak tertutup kemungkinan ya kan. Ya buat klinik ya kan, untuk menampung para dokter-dokter umum yang mau berangkat ya kan, sebelum berangkat tugas atau setelah pulang tugas ke daerah. Ya kan, mereka di klinik tersebut gitu loh. Tapi dana sosial dulu, yang sosial dulu baru nanti kita ke itu ke yang menghasilkan ya, misalnya untuk klinik itu ya, bisa, itu saya kira bisa lah ya kan, bisa, banyak udah alumni. Kemudian ya itu juga kepada alumni yang diwadahin oleh FIK Paket itu, tolong itu kita ingat lagi, kita harus ingat kepada para pendiri FKUKI ya kan, yang melahirkan FKUKI sehingga kita masih bisa eksis saat ini ya. Seperti pendirinya itu Prof. Dr. SC Nenggolan, Sinaga, dan lain-lain itu ya, Dr. RM Suling ya, banyaklah sesepuh-sesepuh kita di sana ya. Itu harus kita hargain juga itu jeripayah mereka itu ya. Dulu itu jeripayah mereka tuh membangun FKUKI itu dengan mengumpulkan batu, gitu yang saya dengar ceritanya dulu ya. Nah, cari uangnya juga susah. Nah, kita ini nih, saya kritisi nih alumni nih, ya kan? Termasuk saya juga sih ya. Masa dana sosial nggak bisa kita kumpulkan 50.000 satu orang, ya kan? Nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin. Saya udah beberapa orang yang saya tanyakan itu mereka siap aja, hanya wadahnya ini sekarang ya. Maaf nih, bukannya terlalu kencang, terlalu cepat saya enggak, tapi mereka sudah, alumni kita yang senior saya juga, yang junior saya, mereka siap konsep itu gitu. Tinggal wadahnya gitu ya. Ya, pertama pesan kepada mahasiswa FKUKI ya. Mahasiswa FKUKI itu saya nggak terlalu memuji-muji berlebihan ya. Tapi saya lihat mahasiswa FKUKI sampai saat ini ya, adik-adik yang ambil spesialis, saya lihat di perguruan tinggi dimanapun itu di Indonesia itu mentalnya itu bagus ya. Nah itu harus tetap dipertahankan, mental dan semangat juangnya itu harus tetap dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan lagi, terutama untuk mengambil jenjang-jenjang pendidikan ya. Kita tuh mahasiswa FKUKI itu tidak kalah ya dengan fakultas kedokteran lainnya ya. Kalau kita dulu itu waktu zaman saya itu FKU itu filialnya FKUKI. Nah, itu ya. Jadi kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu biasa aja itu, ya kan? Nggak terlalu aneh lah ya. Karena memang kita ya jago mental. Nah, untuk bisa sekarang ini kan untuk ngambil spesialis atau ngambil dokter umum ya, itu mereka itu harus mau ke daerah ya, agar nanti mau ke daerah untuk mengabdi di S1-nya ya. Jangan pilih-pilih, jangan harus ke Jawa ya kan, ke daerah keluar Jawa
nanti kan Indonesia ini kan IKN kan Nusantara udah di Kalimantan kan kalau jadi ya kan. Nah udah isi itu secepatnya, isi Papua, isi Maluku, isi Sulawesi, NTT, NTB, semua Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Nah sehingga nanti UKI tetap eksis ya kan 5-10 tahun yang akan datang. Itu pesan saya kepada para dokter. Terus jangan takut, wah di Maluku nanti nggak ada uangnya, nggak ada ini, hidup prihatin. Di Papua enggak lah, ya kan. Maju aja, kita juga dulu maju aja terus kok ya, bisa kok sekolah ya. Nah untuk mahasiswanya yang saya lihat agak cengeng ya sekarang. Tapi itu agak cengeng, mungkin ya perkembangan zaman kali ya. Namun dia semangat untuk kuliah, untuk mencapai cita-cita harus tetap tinggi ya. Itu menurut saya ya. Itu pesan-pesan saya kepada mereka. Baik dok, yang penting jangan takut mencoba ya dok ya, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Baik, terima kasih banyak Bang atas sharingnya di episode kali ini. Tentunya semua yang dibicarakan tadi tentunya sangat inspiratif, dan terima kasih banyak juga kepada Bang Antoni atas kesediaannya untuk sharing pada podcast IKA Paket Talks pada episode ini. Baik, terima kasih. Baik, untuk abang dan kakak sekalian, sampai di sini perbincangan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel IKA Paket UKI. Terima kasih banyak.